Ya enggak, maksudnya kalau kayak gini konsepnya kayaknya Kristen enak deh pakai hukum longgar sekali kepada kriminal. Kristen nggak pernah berpikir gitu, mau berbuat jahat, hanya dosa, nggak pernah berpikir kayak gitu, karena tanggung jawabmu, pikul dosamu hanya masing-masing pribadimu. Enggak, maksudnya gini, bukan masalah enaknya di Kristen ini, nggak ada bukan enaknya, enggak. Semua iya, maksudnya bagusnya gini, enggak maksudnya ketika kayak gitu aturannya, kenapa ketika rumah Kristen dicuri masih lapor polisi? Kenapa nggak nunggu tabur tuai aja? Enggak kayak gitu. Masa makanya aku bilang, apa bisa sandingkan hukum dunia ini dengan hukum agama? Ya maksudnya nggak usah pakai hukum dunia. Tunggu tabur tuai aja dari Tuhan. Tunggu kau ya maling, tunggu tabur tuai. Ya, segala perbuatan akan dibalas, akan yang jahat tak dibalas yang jahat, tapi bukan kita yang balas. Nanti kan apa dia itu ada waktunya pembalasannya. Gitu. Iya, tapi maksudnya ya jangan lapor polisi aja gitu. Tergantung orangnya. Kalau dia mau bersikap secara dunia, ya udah lapor. Dosa itu ya. Imanmu kan contoh kemalingan, apa hubungannya ke imanmu sama kemalingan? Orang rumahmu udah dia rampok, masa membawa itu kan lucu jadinya. Iya kan bisa apa meratap ke Tuhan. Tuhan, rumah saya dirampok, tabur tuai Tuhan, tabur tuai. Jadi datang Tuhan itu, yang mana orangnya gitu. Astaga. Iya kan kalau di kami itu kan agama itu kan mencegah seminimal mungkin orang-orang merugikan orang lain gitu. Fungsi agama ya. Oh, Bang, kumulatif dari perbuatan dosamu siapa yang hitung? Akumulatif dari perbuatan dosa. Siapa yang hitung? Ada Tuhan, ada hakim di dunia. Tahu ke berapa jumlah dosa yang kau lakukan, kumulatifnya, update-nya tiap bulan ada nggak? Secara akurat angka gitu maksudnya ya? Iya, makanya nggak tahu. Buat apa? Makanya sebenarnya itu kan hitungannya nggak buat apa, hitungan sama doang. Bukan soal dosa, bukan sebenarnya orang itu berbuat dosa bukan takut dosanya, takut dihukumnya. Iya, tapi ada nilai dosanya itu berapa kan, istilahnya gitu kan, dikurangi. Kayaknya orang-orang kalau berbuat dosa nggak peduli dosanya berapa deh. Gimana caranya dia berbuat dosa orang nggak tahu gitu. Kayaknya kesana deh orang pendosa itu, ya. Cuma balasan maksudnya gini kan, ada hukumannya gini, ada hukumannya berapa surga apa kemurah berapa hari surga gitu kan, saya pernah dengar. Halo? Ya. Nah, contohnya gini, saya pernah dengar contoh dosamu ke masalah ke ibu dikurangi berapa hari ya, ibaratnya gitu. Nggak tahu, yang nggak tahu. Gitu. Ini misalnya gini, kalau dosa abang sama orang tua hukumannya apa? Neraka doang. Iya, neraka doang. Macam di neraka cuma lu tidur di semen. Neraka doang. Perhitungan pahala itu kan ada dosanya juga. Ada istilah dosa lah pernah. Ada pahala, ada dosa. Pahala amalan baik, dosa amalan buruk. Gitu. Ada kayak sistem arahnya ke sistem hitungan poin gitulah. Iya, nanti kalau di kita di hari penghakiman ada timbangannya. Berat mana nih pahala dan dosa gitu. Jadi mau saya tanya, Bang. Maaf ya. Saya tanya ya. Boleh? Oke. Menurut kalian, Bang, surga itu apa, Bang? Imbalan untuk semua perjuangan kita dalam mentaati agama di bumi, imbalannya. Ya, imbalan, berarti yang kita rasakan, gitulah jadinya kita rasakan setelah itu ya. Yang kita rasakan nanti ya, kita dapat gitu. Bukan tempat ya. Tempat dia berbentuk tempat, imbalannya itu berbentuk tempat. Imbalan itu berbentuk tempat. Iya. Apakah kata aja? Bersama fitur-fiturnya. Bersama fitur-fiturnya ya. Iya. Bersama kenikmatannya gitu ya, Bang ya. Betul. Yang kita dapat ya. Kalau di Prof, surga itu apa? Tempat atau perasaan? Bukan, Bang. Itu ibarat ketenangan kita di dunia. Jadi kita tidak butuh apa-apa lagi, semua sudah tersedia. Oh, bukan ini yang mengikuti nafsu kita ya, yang kita tahan selama hidup.
Oh, ini Kristen yang sama kayak Andre Tulang ini. Surga itu bukan tempat. Iya, iya, tahu gua. Ada Kristen yang ini mulai banyak menjamur di Indonesia. Tempat bang, Ah, bukan tempat bang, tapi tempat itu untuk bukan melengkapi kita secara abang bilang fitur-fiturnya, bukan. Semua sudah tersedia di situ. Barangnya gini, ketenangan hati kita, ketenangan hati. bukan ketenangan. Nggak ada fitur-fiturnya. Tempat yang tenang juga nggak ada bang. Karena kan Oh, alah. tidak untuk nafsu. Jadi sama kayak Kalau di Islam nafsu ada dua, ada nafsu baik, ada nafsu jahat. Nafsu yang condong kepada arah baik, nafsu yang condong kepada arah jahat. Contoh misalnya kita ingin menolong orang, itu nafsu juga itu. Bang, ya. Ya, Jadi contohnya gini bang, pernah adakah dengar seorang ustazah mengatakan, nanti di surga itu suami yang kau harapkan bisa dapat di sana. Mau baik mantanmu dulu bakal dapat di sana juga. Betul nggak itu bang? betul. Suami istri bersatu kembali. Kalau dalam Islam itu pernikahan lanjut sampai surga. Bukan suami, enggak, bukan itu. Ya, Maksudnya? ada masuk gitu kan, ketemu lagi. Cuma gini, coba abang tarik ustazah yang menyatakan Bidadari. semua yang bukan contoh ini apanya bilang kayak dia ke berkhotbah ya Khotbah. setelah dalam kalian bukan apa berdakwah di depan para ibu-ibu. Iya. Nah, di dakwahnya itu dinyatakan nanti ibu-ibu di surga kalian bakal dapat ketemu suami ibu lagi. Bukan hanya suami ibu lagi, mau suami orang yang ibu sukai, mau siapapun yang dulu anggap sukai di bumi, bakal bisa didapatkan lagi. Nah, Oh, surga. enggak. Kalau misalnya jomblo-jomblo ya bisa, tapi kalau misalnya udah ada pasangan itu yang lanjut ke surga. Ya kan dakwaannya secara umum Bang, di depan para ibu-ibu. Enggak, kayaknya Prof salah dengar. Cobalah dengar seorang ustaz yang menyatakan gitu, surga itu katanya gitu. Masih ada. Iya, kalau misalnya kayak gitu juga gue pernah dengar pendeta bawa nama lagi pendeta Hendritan mengatakan ini maaf ya kawan-kawan Kristen, alat kelaminnya Yesus itu tidak ada gunanya di dunia, hanya hiasan saja. Dalam Kristen tidak ada pernah membahaskan alat kelamin atau seperti apa. Itu pendetanya bilang begitu. Tapi apa mau gua suruh-suruh tanya aja pendetanya. Iya, setahu aku ajaran di Kristen tidak mengajarkan tentang hawa nafsu. Ya sama juga di gua ya, setahu gua juga di dalam Islam nggak ada mengajarkan istri orang ketemu suami orang di surga lagi, nggak ada itu. Sama juga jawabannya. Gini Bang, kalau aku Apa? video kayaknya aku pernah juga. Kalau nih contoh nanti Bang, ini gue yang pendeta Hendritan ini gue bisa bawa sekarang. Lihat ya. Ini pendeta Hendritan nih soal fungsi kelamin Yesus. Hendritan bisa buka tuh handphone, berarti pakai dua handphone ya? iya, pakai 2 handphone aku. Gue kan emang udah fungsinya di sini melawan para penghujat. Makanya device lengkap. Nah ini bisa dilihat di sini ya. Ini gue buka dulu. Aku baru pernah dengar di baru pertama juga dengar. Ya sama, gue juga baru dengar ada ustazah bilang begitu. Ah gitu. Oke, bentar. Nanti ku DM ya Bang, apanya ya, videonya saja itu ya. Follow Bang. DM aja. Kalau DM nggak perlu follow. Iya. Oh, DM aja ya. Iya. Siapa namanya? Abang namanya siapa? Namanya apa di situ Kores? Nah ini. Kores. Saya pendeta Hendritan mau menjawab pertanyaan saudara umat Muslim ya. Saya ingin menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sekali lagi, ini bukan bicara jorok, ini bukan bicara merendahkan Yesus. Begini judulnya, titik Yesus hanya aksesoris. Saya pendeta Henry Tandianta mau menjawab pertanyaan saudara-saudara umat Muslim ya. Saya ingin menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sekali lagi, ini bukan bicara jorok, ini bukan bicara merendahkan Yesus. Begini judulnya, titik Yesus hanya aksesoris.
Lucu juga Bapak itu ya. Nanti coba aku cari dia siapa dia ya. Aku baru ternyata Hendritan. Oke. Nanti coba aku cari deh. Cek 1 1 2, kok nggak ada suara? Res? Rob, dibuka. Lu Lagi ngecek pendetanya. oh, Lanjut Kang. enggak, dia noise banget, suaranya kok noise banget. Ada di mana lu, Rob? Teras rumah Bang. Coba pindah ke dalam dong, pindah ke dalam biar enak diskusinya. Kalau diskusi kayak gini berisik banget, Di kayak dalam nyaman lagi juga. rame, lagi ada acara ngapain bareng gitu. Lagi rame. Lanjut aja, lanjut Res. Jadi Bang mau nanya juga, Bang Kores. Aku sering dengar juga Bang Kores di apa? Siapa yang pengen Abang lawan debat? Bang Kores. Halo. Res, monitor Res. Bang, kalau misalkan nggak ada datanya, jangan dulu bawa premis, Bang, bawa framing. Mending Abang bawa dulu datanya, videonya, baru Abang framing di situ, Bang. Nanti kan aku bilang DM Bang Kores, selalu aja Bang. Sampai aja, Iya, Bang. tapi kan Abang membawanya di sini loh, Bang. Kalau Abang membawanya di sini, Oke, bentar. bukalah di sini. Aku keluar dulu ya, tapi aku DM sama Bang. Dulu saya. Kok DM sih? Keluar dulu ya. Abang buka sendiri lah di sini. Nggak bisa buka video kita cari. Astaga, Abang baru main TikTok ya. Emang bisa carinya sambil video, sambil ini. Emang HP-nya cuma satu? Kan satu bilang satu device saya pakai kan. Astaga, dan tadi dengar preminya. Ya kalau misalkan kayak gitu, Bang, Abang jangan dulu bawa hujah, jangan dulu bawa framing ke sini, Bang. Kan saya tanya Sebelum Bang, ada buktinya. Kalau memang nggak terima, kan saya bilang maaf duluan di awal. Kalau ada buktinya kita terima loh, Bang. Kalau ada buktinya. Ini Bang, kalau ada terima gimana taruhannya? Kalau ada buktinya videonya gimana? Aku ada kok, maksudnya tapi dulunya saya tadi, tapi ntar aku orangnya pakai gimana gitu lupa. Tapi ada, saya bisa dapat. Kalau ada gimana? Ya terus Abang tanggapi pendeta tadi itu pendeta loh. Enggak gini, Abang tujuan framing dulu, Abang tuduh Abang framing, aku. Saya nggak framing, Bang. Video yang ditunjukkan, ya video yang ditunjukkan sama Bang Kores itu gimana, Bang, menurut Abang? Kan aku ketawa ya terima, cuma Abang bilang tuduh aku framing kalau nggak ada datanya, kalau ada datanya gimana? Nah sekarang gini, Bang, sekarang kita lagi di pengadilan. Gini, Bang. Mutar gitu loh, Bang. Santai loh, Bang, santai, Bang. Santai ya. Bisa santai nggak, Bang? Abang nuntut tiba-tiba nuntut jangan framing minta data. Enggak, saya nggak nuntut. Abang bisa santai dulu nggak? Abang bisa santai nggak, Bang? Dari tadi santai loh, Bang, tiba-tiba. Oke, ya udah. Ya udah. Terima. Kita sedang diadili oleh pengadilan, di dalam pengadilan. Kalau misalkan ada hakim yang bertanya ke kita harus menyodorkan bukti nggak kalau diminta bukti? Jadi tujuan Abang menyatakan seperti itu supaya apa? Supaya Anda menyodorkan bukti dulu nih disodorkan, nah baru di situ Abang bertanya. Enak kan? Kan berarti dari tadi saya berbicara kamu nggak dengar kan? Enggak, saya lagi sholat. Awal saya bilang gitu membawa video itu ada kan? Saya lagi sholat tadi. Makanya jangan langsung bilang seperti itu, Bang. Kalau kurang pendengaran, maaf bilang dulu. Saya kurang jelaskan maksudnya seperti apa. Saya lagi sholat, kedengeran nggak? Bukan langsung. Saya tadi lagi sholat, denger nggak, Bang? Makanya kalau kurang jelas ditanya, Bang. Ya udah, sekarang mana videonya? Kirim ke DM saya. Videonya mana? Kirim ke DM saya. Oke, gini. Iya, aku keluar dulu ya. Tapi kalau ada datanya gimana? Ya kalau ada datanya ya gimana lah, Bang. Emang saya harus apa, Bang? Framing dong. Ya terus harus apa? Harus murtad maksudnya? Lihat video itu, oknum kayak gitu. Makanya kalau ngomong itu pakai dipikir dulu.
Makanya kalau abang bawa hujat ke sini, bawa framing ke sini, bawa dulu videonya. Tanya Kores gimana, Bang Kores? Harusnya bang, abang bawa dulu videonya ke sini, Jangan tampakin terima dulu kasih, videonya. yang benar aja. Aduh, kodong. Astaga. Harusnya abang itu kalau mau diskusi bang, Menghujat, yang menghujat siapa? kok menghujat sih? Jangan kau ajari, harusnya diskusi. Harusnya kau Abang dengar dulu. harusnya denger dulu bang. Harusnya abang itu kalau Harusnya mau kau tanya framing dulu. bawa dulu videonya di sini, tampakin dulu videonya itu baru Astaga, benar. kau ngajari aku, tapi Ya iyalah, kalau kita harus ngajarin orang yang botol, orang yang botol itu harus diajarin. Kau Gimana yang sih? botol atau aku yang nggak tahu Lu yang masalahnya? botol, lu yang botol. Kau ngaca sendiri, kau nunjuk ke Kau ngaca sendiri. Ayo kita open cam, ayo kita open cam. Ayo buka camku, buka cam lu. Ayo botol. Ayo open cam. Tanya Bang Kores. Open cam kau, botol, open cam. Astaga, inilah nama pemuda. Ditanya bagus, nggak dijawab apa-apa. Malah jadi framing. Ya emang lu framing. Videonya aja kagak ada lu. Mana framing? Kalau nggak tahu kau sesuatu, Ya udah kau kirim dulu videonya ke gua, kirim dulu. Kalau sama gua harus saklek, harus ada fakta, harus ada bukti kalau sama gua. Gak ada urusan, harus ada bukti. Astaga. Ayo tunjukkan dulu buktinya. Makanya jangan sebelum kau minta, jangan ngomongkan itu juga. Udah kau tunjukkan dulu buktinya sini. Tunjukkan dulu buktinya. Bukannya minta maaf kau botol, malah nggak Botol jelas. ngapain minta maaf sama kafir? Gak ada urusan gua sama kafir minta maaf. Oke, enggak bakal ku kasih datamu. Kenapa? Karena kau botol, karena kau cuma Biar menghujat, kau gila situ, cuma biar framing gila. aja kau, dasar gila Tunjukkan kau. kebotolanmu. Emang botol kau. Mana videonya, tunjukkan kau botol. Cuma kau yang Tunjukkan kau videonya. Tunjukkan videonya sama gua sekarang, bukan sama Kores, sama gua. Tunjukkan videonya. ku tunjukkan sekarang. Ya udah tunjukkan. Manusia botol Ali. Kau ketawa kau botol. Juga kau kata dulu kak bro. Udah kau botol. Tunjukkan. Nah kan? Kenapa? Takut nunjukin karena nggak ada. Bukan takut. Takut nunjukin karena nggak ada. Kali aku ngomongin, kenapa aku kasih data? Takut nunjukin karena nggak ada kan? Alasan kan? Gak dengar kau alasannya. Botol juga kau macam. Emang kau yang botol, banyak alasan kau. Gak mau kau alasan. Gak mau gua alasan, gua pengen bukti. Gua nggak dari alasan, gua pengen bukti. Botolmu tidak tahu apa. Tolol, gua pengen bukti. Gua pengen bukti loh. Gua sedikit pun, secuil pun, ya setai kuku sama kafir gua nggak ada percayanya. Aku kirim ya. Kau kirim lah kau, kirim cepat. Oke. Ayo. Tulisnya, oke. Sedikit pun gua gak ada percaya sama kafir. Mau kau bertingkah aneh kayak, mau bertingkah baik kayak, mau apa kayak, sedikit gak ada percaya gua. Ntar keluar dulu, sabar aja, jangan ngoceh aja ke situ. Lu yang ngoceh dari tadi botol. Mau dimanapun juga, gua nggak percaya sedikit pun ke kafir. Sok-sokan baik lah, apalah, sok pura-pura pengen mualaf lah, apalah. Kafir mah kafir lah, udah. Gak ada percaya sedikit pun gua ke kafir. Udah tertulis di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 tuh. Tuhan aja, Allah aja mau dikubulin sama mereka, apalagi kita manusia. Mereka pengen dihidupkan lagi untuk beribadah sama kita sama kafir, teman-teman. Botol kayak gitu. Ini ngopi kita. Tadi kita lagi sholat, saya lagi sholat nggak dengar. Makanya dia bawa framing-framingan seperti itu, nggak ada buktinya. Ya kita harus tuntut lah, buktinya lah. Kalau nggak ada, dinaikin lagi, teman-teman moderator dinaikin lagi oten-oten yang mau belajarnya. Lucu mereka ini, bawa hujah, bawa framing tapi nggak ada data. Jadi
ngomong dulu, ngoceh dulu, memfitnah dulu, data belakangan. Kalau kita enggak, kayak Kores tadi bagus, data dulu ditampakin, bukti dulu ditampakin, baru ngomong. Lah ini bacot dulu, video kagak ada. Kalaupun ada itu oknum. Kalaupun ada itu oknum. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Kores, teman-teman dibantu di tab-tab layar ya, tab-tab layar di posting ulang dan di share-share ya. Jangan lupa lokalnya juga digas. Kita nunggu Oten lagi nih. Itu kelakuan Oten kayak gitu ya, kelakuan kafir kayak gitu. Makanya kalian teman-teman, apalagi yang muslimah-muslimah ini nih, banyak kejadian-kejadian yang merugikan umat muslim ya. Terutama para misionaris. Misionaris itu pura-pura untuk mu'alaf, pura-pura bersahadat, ingin masuk Islam. Karena apa? Karena ingin menikahi, ingin mengawini saudara muslimah kita. Pura-pura dia mu'alaf, setelah hamil punya anak, dibawa tuh nanti ke pindah agama. Mau nggak mau kan? Udah punya anak, terus suami pindah lagi, dipaksa untuk datang balik ke sana, ke Kristen kan? Itu trik-trik mereka kayak gitu. Jangan tergiur, pura-pura mu'alaf. Wah, bohong itu, bodoh itu. Banyak buktinya. Mereka pura-pura mu'alaf, ingin kawin, setelah punya anak, diajak ke ajarannya, ke agamanya. Balik lagi dia, ajak anak istrinya ke Kristen. Bahaya itu. Tipu daya kafir ini bahaya guys. Pendusta semua kafir ini. Nggak ada yang benar. Pura-pura semuanya. Memang kurang ajar mereka ini. Saya lagi mau marah. Jangan bercanda. Dibantu tab-tab layar teman-teman ya. Itu trik-trik mereka kayak gitu. Udah nggak bisa memurtadkan muslim dengan cara berdebat, berdiskusi atau memberitakan agamanya, ketuhanannya. Caranya seperti itu. Indomisasi udah nggak berlaku nih sekarang nih, Indomisasi nih udah banyak gagal. Satu-satunya jalan yaitu apa? Hamilisasi. Itu yang bahaya. Yang hamilisasi kejadian. Ini bukti nyata ya, kemarin tuh di Cikarang ada. Dihamili dulu tuh perempuannya tuh. Akhirnya apa? Si laki-lakinya memaksa perempuan ini untuk ke paroki ya, kawin secara Kristen. Sukabumi, Subang juga gitu. Kalau yang di Subang untung. Si perempuannya udah punya anak, laki-lakinya kan pura-pura Islam nih. Terus udah punya anak nih. Dipaksa anaknya sama istrinya pindah agama ke Kristen. Tapi untung masih kuat imannya si perempuan ini, akhirnya nggak mau, dia minta cerai aja sama suaminya. Anaknya dipaksa untuk diambil sama suaminya. Nah, di situ perangnya. Tapi alhamdulillah saya udah dengar kabar kemarin anaknya bisa dibawa sama istrinya, insya Allah. Itu kelakuan mereka kayak gitu tuh. Hati-hati aja. Kalian buat para muslimah di sini ya, jangan sampai tergoda sama orang seperti itu. Jangan sampai. Ayo teman-teman Oten naik sini. Yang muslim jangan naik dulu ya, biar yang teman Kristen dulu yang naik ya. Wah naik sini lo. Purba. Pura-pura baik lo. Ya, ini siapa? Kastele. Cat. Wih, anak kecil ini. Purba naik sini Purba. Itu trik-trik kalian tuh. Kita bongkar di sini. Biar apa? Biar teman-teman muslimah kita nggak tergoda lagi sama manusia-manusia bejat kayak gitu tuh. Udah nggak bisa mereka cara berdebat kayak gini. Nggak ada satupun debater muslim yang murtad gara-gara debat. Nggak ada. Kalau Kristen banyak. Contoh dan Cemumek banyak lah. Debat dengan Gurunda 3 kali debat langsung mu'alaf. Padahal itu pendeta aktif. Nah caranya apa mereka sekarang? Triknya seperti itu. Bawa orang-orang muslim untuk bekerja di situ, dicekokin dengan makanan-makanan yang haram, cekokin sama duit, kan ekonomi. Akhirnya apa?
karena malu diajak murtad. Itu trik mereka kayak gitu. Kalau untuk ketuhanan ya Udah cek deh. aduh berisik banget loh, noise banget loh. Enggak, cek deh, baru kau komikan. Ya ini kan HP-nya lagi dipakai lab gua. Gimana sih? Kan ini akunnya Tadi kan minta data Besi Kores, coba kirim Besi Kores. Bang Kores, udah aku yang Bang Kores, udah aku deh. Res, mana DM-nya buka Res? Kan ini akunnya gua dipakai lab, gimana sih lo? Baru ya lo main TikTok ya? Oh, astaga, tadi kau Kan ini akunnya motor. gua dipakai lab. Astaga, udah banyak kali alasanmu. Astaga, aku nggak suka orang kayak gini, banyak kali Gua alasan. juga gak suka orang kayak lu. Emang gua suka orang kayak lu? Gua gak suka orang kayak lu. Udah diem aja kau bro. Diem Ya aja. udah, lu aja yang diem, gua yang punya koma. Sayang umurmu kayak Ya udah bocah. kita putus. Ya udah kick aja. Kayak bocah. Lu yang kayak bocah lu. Nama aja lu udah gak sopan lu, anjing lu. Kau kira kau aja punya nama bagus? Bikin emosi orang aja. Nama yang bener lu, pakai bahasa Yunani lu. Gak usah sok Islam-Islaman, anjing lu. Nama Nabi gua, nama Rasul gua dibikin mainan lu. Monyet lu. Kamu sama gua lu. Mau apa dia Kang tadi Kang? Itu bawa hujah kayak gitu. Videonya nggak ada tapi ngehujatnya iya. Wow. Kamu sama gua lu. Lanjut Tad, saya ngerokok dulu Tad. Saya kalau emosi harus ngerokok dulu saya. Ayo dinaikin teman-teman OT-nya, moderator. Yuk lanjut silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi baik-baik tapi ya. Jangan coba-coba mau menghujat. Di sini ada pawangnya ini, bahaya kalian. Nah, Bang Kores, aku udah DM kan. Datanya ada ya. Oke ya. Apa? Anda mau apa? Wih, mau diskusi apa mau DM-DM-an ini? Tadi kan minta data. Dia kan nggak bisa minta handphone. Tadi aku konfirmasi sama dia, janjikan datanya ku DM-nya. Oh ya udah, nanti debatnya saling DM-DM aja kalau gitu. Sekarang diskusi aja. Dengar nggak tadi pembicaraan kami? Kalau nggak jelas ditanya bang, jangan main kayak gitu. Aduh kayak bocah. Udah tuh nggak umur suara besar. Lah iya kan Anda bilang DM Bang Kores. Ya udah kalian debatnya di DM-an aja. Ngomong sama Sekarang debat di Kores, sini. kenapa kau tambahin? Aku ngomong sama Bang Kores, bukan sama kau. Ya tahu kan dia nggak ngerespon, makanya aku bilang karena kalian DM-an ya udah debat di DM. Nggak usah kau sambut. Mau disambut atau mau disambit nih? Dua-duanya mau aku sambit kau bisa. Ya udah kalian DM-an aja. Saya diam, Anda diam berarti ya. Astaga, dari tadi awal kau diam udah nggak masalah loh. Simpel aja. Cuma bau mulutmu kotor itu. Ya sekarang mau ngapain sekarang? Astaga. Lucu. Iya sekarang mau ngapain? Kalau suruh DM-an aja mau ngapain? Ih, kayak mana sih Oten ini? Oten kan tadi dia? Oten lah. Pakai nama aja sembarangan. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi naik, mau bertanya atau ditanya. Ketika kalian bertanya maka itu akan menjadi sebuah tema. Ayo silakan. Barusan badan naik, kok tiba-tiba pada menghilang? Kan lucu dia itu barusan. Dia membalas host sama Ahikores tuh nge-DM.
Ya iya DM itu kan DM-an. Ya kalau DM balas dengan DM. Ya sekarang kita bahas, kita kupas. Masuk ke ranah diskusi. Ayo kita ngobrol, bukan lagi DM-DM-an. Kok malah nyuruh diem? Gimana sih? Pemakan babi emang agak lain. Ya Allah. Ya kirain Noten udah banyak berubah. Ternyata masih aja modelnya kayak gini. Ya, untuk moderator silakan bantu dinaikkan ya kalau ada Oten yang request. Kalau Anda haus akan kebenaran mau bertanya ya silahkan bertanya. Bertanya baik-baik. Kalau mau diskusi juga boleh. Pertanyaan Anda jadikan kita sebuah tema untuk diskusi. Gitu. Sun monitor. Turunin lagi bang, aku muslim. Oh siap. Halo, Paham sih? ganti nama. Dia nggak mau masuk kamera. Pak itu rambutnya asli atau uban? Apa sih namanya? Mau asli? Monitor ganti nama. Ya. Kasihan mereka ini ya Tad ya. Udah nggak bisa nyerang Islam secara akademis, secara data, secara alkitabiah. Ya serang aja secara itu. Nyari oknum-oknum. Nah itu biasanya. Oknum-oknum muslim yang seperti itu nyari dijadiin hujah di sini. Apa kita mau percaya sama yang kayak itu? Nggak bakalan lah. Selama itu tidak sesuai dengan Quran dan hadis, semua umat muslim gak bakal percaya dengan adanya seperti itu. Setuju nggak Tad? Setuju. Di sini agak noise. Noise Kang, saya noise Kang. Sama saya juga, ini hujan gede di sini. Ya, baru juga mau disapa. Gimana sih? Kenapa ya langsung pada turun gitu ya? Saya suka mendidih kalau ada orang-orang kafir yang menggunakan nama muslim. Apalagi nama Rasulullah dibawa dibikin mainan sama mereka, udah darah ini mendidih Tad. Udah kayak pengen ketemu aja. Iya noise, saya di sini hujan noise. Ya udah saya mute. Tad, lanjut dulu Tad. Noise di sini Tad. Masih enakan noise Akang suara hujan. Di sini noise suara anak bayi nangis, nggak enak saya. Jangan dicubitin terus bayinya. Gak ada tempat kalau buat kafir penghujat itu. Michael sini, naik lo Michael. Naik Michael sini. Ini volume segini noise nggak Kang? Kecilin dikit Tad. Reverbnya kecilin dikit. Oh malah nggak pakai reverb itu. Oh gitu. Oh agak ini ya, menggema, agak agem. Beng.
Ayo dibantu tab-tab layar guys. Teman-teman semuanya dibantu tab-tab layar. Ini saya susah ngeklik nih. Tuh. Kayaknya ada yang mau report kayaknya. Dari kemarin ini. Ntar ada telepon ntar. Oke. Semoga ini saya pelan banget kedengeran ya. Semoga tetap kedengeran. Tapi nggak terlalu noise. Ya, monitor. Halo. Chan-Chania. Ya, selamat malam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segini aja kali ya. Akang kedengeran gak ini Kang? Kedengaran. Oke. Aman. Ada telepon barusan. Akang jangan galak-galak, katanya kalau Akang galak itu lihat mukanya tambah ganteng gitu. Telepon barusan. Waduh. Sumpah saya mah Bahaya ini. nggak pernah benar kalau ngomong saya. Ada aja ya yang melatih. Ini bahaya ini yang komentarin ini. Orang galak tanpa ganteng. Iya. Tiap hari harus galak kalau gitu. Oh, gurunya kepental ya? Saya baru lihat. Sinyal kayaknya. Mbak, Ya ini. jam-jam KW banyak, yang aslinya udah habis. Ya, benang biru. Benang biru monitor. Benang biru. Aduh. Ini sekarang Bekasi udah kayak di Bogor, tiap hari hujan. Oh, di situ lagi musim hujan ya? Tempatku kemarau ini. Oh. Maaf ya teman-teman ya, bukannya saya tadi ngomongnya nggak sopan ya. Cuma saya suka emosi kalau ada teman-teman OTN yang seperti itu. Tak iya lupa ketinggalan. Tak iya. Kenapa? Error Kang tampilannya Kang. Enggak, ini udah bagus tampilannya. Cuma Akang doang di sini, yang lain hilang. Masuk. Ya, buat yang di bawah mungkin iya ya. Coba saya gini ini. Tapi kadang-kadang suka nah gini. Ada nggak Tad? Enggak, di saya ngeblank euy. Aduh, HP-nya murah berarti itu. Ini Ngeblank. Nggak tahu di sayanya kali. oh. Ada kok. Itu teman-teman di bawah. Iya. Saya di akun yang itu yang record itu aman, tapi di atas ini hilang semua. Oh, iya. Itu gampang caranya, Tad. Gampang caranya. Gini nih caranya. Ayo teman-teman OT-nya dinaikin lagi, guys. Diangkat lagi ke atas. Buat para moderator. Jangan lupa loporenya digas nih, loporenya ya. Buat absen-absen biar komarnya kuat, gak kena tombak. Ya.
Itu fungsinya Lokoren itu sebenarnya fungsinya biar labnya itu kelihatan jalan sama pihak TikTok itu dan algoritma notifikasinya juga muncul. Bunda Yanti, Bu Hajah, aduh Bu Hajah sombong sekarang mah ke Akang, nggak pernah nyapa. Nah gitu, turun dulu nanti naik lagi. Emang jaringan lagi pada error ini. Cek 1. Kang ada tamu? Iya, bukan nganterin ini paket. Bentar ya. Syukron, jajak kalau hari kasiron, ayo dibantu di tab-tab layar guys. Mana Ustaz Alif tuh? Naik lagi Tad, ini Tad. Oh iya, naik lagi Tad. Kursi nggak ganti, nggak, belum ada duit beli kursinya. Beli GoFood. Pesen GoFood. Kalau beli nasi Padang nanti ada yang protes, nasi Padang lagi. Gak bosen tuh nasi Padang. Bisa dulu Om, siap. Marsha, Syukron, jajak oleh orang kasiron. Bu Hajah, sehat Bu Hajah. Bisa dulu lah Kang, siap. Konten udah punah, udah nggak ada yang berani guys. Berarti GoFood yang saya kirim udah sampai. Ngadi-ngadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan Kang? Iya, itu buat malam saya makan. Padahal saya masak nasi, itunya doang, ayam geprek, pengennya panas banget gitu ya, biar langsung lupa ingatan, lupa dengan semua yang pernah dekat dan pernah dialami. Iya, ayam geprek, kok tahu? Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik. Tadi si Kevin tuh bagus tuh, si Kevin udah mulai kena tuh ininya akalnya ya, dan dogmanya udah mulai tersisi. Karena kalau diskusi sama saya si Kevin ini, saya anjurkan sama si Kevin jangan memakai dogma dulu, jangan memakai iman dulu, sisihkan dulu itu, kita pakai akal sehat biar kita walas selama-lamanya ya. Kalau tidak melepas dogma nggak bakal benar diskusinya, nggak bakal benar. Kalau nggak melepas dogma pasti akan stake di situ, bersikuku di situ, ngotot-ngototan di situ. Cuma tadi mohon maaf ya kalau ada bahasa saya yang kasar ya. Saya kalau emosi kayak gitu guys, apalagi sama Oten, mau 10 Oten saya lawan.
Tapi kalau sama satu muslim, kalau ada masalah saya mending mundur. Itu. Satu muslim ya, ada masalah atau apa, saya mending mundur. Mending diem. Daripada ngelawan satu muslim, mending ngelawan 10 oten. Udah jelas tuh. Jihad, guys. Makasih banyak buat kalian yang sudah mendukung live ini, yang sudah tap-tap layar, lempar-lempar gift, Masya Allah ya. Kalian the best, juara, selalu mendukung. Ada juga yang WA ke saya, Kang, saya sampai ketiduran di komal Akang sampai pagi katanya. Ada juga yang kayak gitu, Masya Allah dukungannya ya. Udah dilawan kan ngomong nonton tayan, saya mah aing eleh gelut balik di ke kampung, buburu deui wae teh angdeung ke. Nah, ngelawanan lagi. Kela bisa heula, oke. Saya sekarang kalau santai suka scroll-scroll, lihat-lihat PT teman-teman kita dukung, kita kasih like gitu kan. Kita kasih apa namanya, yang gambar gitu tuh, favorit atau apa ya, favorit, biar senang teman-teman kita bikin PT ya, bikin video. Jangan sampai nggak ada yang nonton. Dukung semua teman-teman muslim yang bikin PT guys, dukung sama kalian ya, biar mereka semangat mengkreasikan hidupnya ya. Dukung semua. Kalau saya gitu sekarang suka scroll, ada temen nih bikin PT, saya like, terus saya kasih favorit atau apa yang gambar gitu tuh, kasih favorit gitu kan. Kalau bagus nih videonya saya kasih favorit, scroll lagi gitu aja. Saya dukung semua kalian yang bikin PT, yang bikin video atau kalian berkreasi apa, selama itu muslim saya dukung. Tapi kalau kafir saya ludahin, bukan saya like. Tuh, jadi kalian saling dukung sama teman-teman muslim yang bikin PT kayak apa kayak gitu. Kuat gak lawan anak Tuhan? Kuat. Naik sini. Kenapa saya nggak didukung? Nggak tahu, nggak lihat. Kan yang kelihatan yang didukung. Kalau nggak kelihatan gimana mau ngedukungnya? Namanya bagus nih, nah, kayak si itu. Kayak si Anu. Garutnya mana Kang? Sancang 7. Wah, kayaknya udah punah nih. Kayaknya udah punah nih hotel nih. Acara apa Kang jam 7? Acara apa Kang jam 7? Acara apa Kang jam 7? Apa? Siapa yang acara jam 7? Asalkan Cianjur siap. Nggak ada diskusi malam ini ada. Salam dari Cigadug. Oh iya siap. Acara makan GoFood, iya. Nah ini waktunya ngebacain komen kalian, mumpung lagi santai. Di YouTube saya live, siap Ustadz Alif. Oh ternyata di YouTube Ustadz Alif masih live di sini. Oke, buat teman-teman yang ada di YouTube Ustadz Alif ya, Al Alif Channel, Masya Allah, syukran jazakallah khairan katsiran sudah mendukung channel Al Alif Channel ya. Jangan lupa nih teman-teman yang di TikTok juga dukung channel Ustadz Alif ya, Al Alif Channel namanya. Sama YouTube Akang, Panglima Apologet Islam. Salam dari Jampang, siap, Jampang Surade. Orang Jampang, orang Garut tuh ya. Satu Sunda itu. Satu Sunda itu.
Salam dari Dumai, siap Dumai. Salam kenal dari Singapura, siap. Waalaikumsalam. Ciamis hadir, wah mantap Ciamis, keren. Jangan lupa di tab layar ya. Apakah bang ada malam ini Kang? Apakah bang malam ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumedang, waduh tahu Sumedang, Cuma hati-hati ya teman-teman, kalau ini bercanda ya. Kalau nikah sama orang Sumedang, orang Cianjur, hati-hati ya. Periksa dulu. Sekarang kan harga kedelai mahal, takutnya bikin tahu. Periksa dulu. Kalau Cianjur bikin tauco, ya periksa dulu. Ngetiknya buru-buru takut ketinggalan kereta, ya. Banyak yang ketawa di bawah. Itu mah kacang Kang. Iya, kan tahu terbuat dari kacang kan? Kan mahal harganya sekarang kacang. Galis orang Sumedang mah mosok. Banyuwangi, siap Banyuwangi. Pornos akal? Enggak. Sambil nunggu oten di tab layar ya guys. Iya nggak ada suara lah, saya ngomongnya cuma gini doang. Ya pasti nggak ada suara lah. Kalau sekarang ada suaranya, cuma tadi cuma gini doang. Ya terserah saya lah, bibir-bibir saya. Kok protes? Orang cuma gini-gini doang, diprotes juga ya. Kayaknya orang lagi tidur juga diprotes nih kayaknya. Ada Bang Juma, tadi baru turun. Ada perlu dulu keluar. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Aduh, Tuhannya oten keluar tuh. Aduh. Suara Kang? Iya suara. Ini suara. Nina namanya kayak sih. Kayak anak SD ya, main permen karet, pelendungan ya. Tok, kenapa? Ya Allah, ruas, ya, Kang ruas. Bersin aku dah, bersin mah kalau nggak jadi bersin suka sakit. Gak enak hidung, gatal kalau nggak jadi, harus dijadiin. Salam dari Burundi Kang, jauh ya Burundi ya. Sok. Dari mana lagi kalian ya? Hotel naik yuk, ayo. Bos ada pelanggaran karena hotel terlalu ganteng iya. Tadi banyak pelanggaran. Salam dari Medan ya Kang, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si ini nih ada Marsa namanya, Kang bongkar di sini ya. Kalau ini Kang lab dong, tapi open cam katanya. Suka betah lihat muka Akang katanya, nyaman. Tuh, ini saya bongkar aja di sini biar tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sok saya minta on cam, nggak tahu siapa yang minta on cam ya. Kalau di sini nggak ada tempat untuk penghujat, guys. Nggak ada tempat. Mereka itu sok kuar-kuar, sekalinya di-kick balik, di skakmat, langsung kayak ayam kena tenggil. Aku OTW, ayo debat akan. Apa sih ini nulisnya awal ini? Aku OTW. Apa sih nulis apa dia? Ya, dekat dengan masjid. Saya cari yang dekat masjid kalau rumah. Aku otan. Oh, iya, naik sini, awal naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sarman. Ngetiknya belepotan, iya, jarinya jempol semua. Jarinya jempol semua itu, jadi ngetiknya belepotan dia. Halo, aw. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen, Bang? Salam. Ya, salam. Abang gelap, Bang. Dibuka aja kameranya, Bang. Ya ilah Kang, masa lupa sama aku. Dah, siapa? Kang, Ya, sama nawaya tuh. ada. Kapan main kepik lagi kita? Weh, Bang NTS ini, Bang Niko. Masya Allah. Allahu Akbar, Bang Niko. Kapan Teman- kita ngumpul lagi nih? Aduh. Ayo besok Gurunda kan udah mau cabut ke Makassar. Besok lah kita yuk. Besok 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 malam minggu. Saya kan orang paling laku ya. Jadi susah milihnya. Akhirnya apa? Akhirnya nggak laku gitu kan. Nggak ada semua. Jadi bebas kalau saya malam minggu. lewatin aja dah, ntar japri aja ya. Ada kan? WA-nya masih ada nggak WA gua? Masih lah. Coba lu ping lu. Masih yang dulu kan nomornya? Masih, gua bukan buronan, nggak pernah ganti-ganti nomor. Enak aja lu. Ya, jadi bebas malam minggu. Gua kan banyak nih pacarnya, nggak kehitung, banyak banget. Saking banyaknya ya, satu pun nggak ada yang mau sama saya. Jadi bebas gitu. Ya. Bebas. Bilang lagi ini, lagi WA dia kayaknya. Bang Niko ini teman lama saya ini, Masya Allah. Ada tapi koles tuh. tes, nah masih ada tapi kok gua ini HP-nya ganti. Oh, mantap ya. Oke. Les. Saking banyaknya malam minggu pada kabur, ya. Waalaikumsalam Bunda Ratna. Kapan main-main lagi ke sana kita? Saya mau ke Kaltim, Bang. Kapan? Nanti kalau ada duit, masih lama. Enggak inilah, enggak tengok-tengok apa itu? Yang Apa? Julius? Bunda Maria. Oh, males saya ke situ. Kayak lingkungan kafir ke situ. Akan Julius mana aja? Dia ada. Masa? Ada. Oh, Aduh, Bang Niko nih, Masya Allah, Bang Niko. Gua pikir mana lu? Ngilang.
Jarang Tapi main kita, ke sini. tapi kita masih berteman loh di sini loh. Iya, tapi jarang main ke sini aku kan. Enggak, paling lewat apa ya, lihat-lihat itu. Tapi gua nggak yakin ini Bang Niko, soalnya kalau Bang Niko dari dulu ya, kalau masuk ke Komal Akang itu langsung ngasih pause dulu, baru komen. Oh sekarang enggak, berarti bukan Bang Niko ini. Bukan. Ini bukan Bang Niko ini, yakin saya ini. Iya, tunggu bentar. Masalah. Betul ya, top up dulu. Bentar Bang Niko, gimana menurut Bang Niko sekarang? Makin mudahan sih. Menurut Bang Niko sekarang gimana? Makin muda? Maksudnya gimana sih? Maksudnya menurut aku gimana maksudnya? Akan. Oke siap Bang Niko, Masya Allah Bang Niko keren. Ya mas, aku turunin dulu ya. Siap. Oke, ya. Yuk, Pak Haji Dedi, Pak Dedi Mijuar, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Dedi. Ada Pak Dedi di bawah. Besok kita ngumpul Pak Dedi, Pak Haji. Besok kita ngumpul Pak Haji. Nggak tahu nih di mana nih, belum di ini ngumpulnya nih. Sehat selalu Pak Haji. Aduh, Masya Allah Pak Haji. Kopi Pak Haji. Saya kalau ngopi nggak bareng Pak Haji itu gimana ya rasanya? Hambar gitu kalau nggak ada Pak Haji itu. Kalau nongkrong ngopi nggak ada Pak Haji, kayak apa ya? Kayak ibarat punya istri tapi nggak bisa bikin anak gitu. Sehat selalu Pak Haji. Mohon maaf. Di follow tuh akun Pak Haji Dedi teman-teman ya, di follow. Insyaallah. Tuh ngelantur ngomongnya iyo. Saya mau diajak main film dong sama Pak Haji di Para Pencari Tuhan, Insyaallah ya. Doain ya teman-teman supaya saya jadi artis ya, walaupun artisnya hanya sebatas lewat rel langsung ketabrak kereta nggak apa-apa, minimal ada peran di situ gitu kan, main film. Nanti nggak main film lagi itu mah ibarat apa ya disebutnya ya, disuruh main film, udahlah sini lu main film, cuma numpang ketabrak kereta doang gitu kan, akhirnya nggak main film lagi. Nanti main filmnya episode berikutnya, takutnya di episode berikutnya bagian ketabrak ini bajai, tabrak bajai gitu kan. Saya bisa Pak Haji jadi pemeran apapun juga saya bisa, insya Allah. Jadi pemeran apapun juga saya bisa. Yang penting jangan bagian apa sih yang suka ada tuh bukan algojo, apa ya disebutnya, bodyguard gitu kan. Jangan saya bodyguard mengawal anak bos cewek, apa sih kemarin tuh yang kuliah gitu kan, supirnya diawasi terus gitu. Saya nggak bisa itu, nggak betah. Bang Kores, ntar gua telepon dulu Bang Niko ya si Koresnya. Bang Juma mau main film tuh. Wah nanti Oten pada kebakaran jenggot, panas semuanya. Ternyata teman-teman Api main film semua. Res, woi, itu ada Bang Niko di bawah, Andriko. Coba ngomong lu di atas. Bang Niko naik lagi, Bang Niko. Bang Andriko ngajak ngopi besok. Sok, lu ngomong dulu di Komal. Bang Niko naik lagi, Bang Niko. Kang, kata Pak Haji, ini nanti lorong waktu yang bagian kedua katanya. Wih, siap, makasih banyak, syukur jazakallah. Dikasih keledai, disuruh naik keledai, Kang, kayak Tuhannya sebelahnya. Kutuk. Aki NTS, nama gonta ganti. Res, gua sama Pak Haji disuruh main film di lorong waktu nanti bagian keduanya. Mau nggak Kang bagian yang Akang itu bagian yang kena laknat katanya ya, kena laknat terus jadi stroke, kena ajab.
Cocok. Gitu. Jadi nanti kasih ininya tiap 3 langkah ngagitek bujurna Pak Haji. Weh, Aki Enrico, jazakallah khair. Naik, Bang Riko naik. Kata Akang ngajak ketemuan, kapan besok? Gas. Pak Haji ada aja Pak Haji mah. Asal jangan diganggu itu dia. Nanti di WA aja, siap. Bang Niko naik dulu aja, saya hello aja sama Bang Kores, Bang Niko. Siap. Tolong waktu yang terus yang nggak mau bikin film ini. Tuhanku, anakku adalah Tuhanku. Berarti ini sama Akhi Niko ketemu sekarang, nanti nggak ketemu lagi 2026 baru ketemu lagi gitu dia. Setahun sekali dia. Iya, hilang-hilang mulu dia mah. Ini guys, aneh sih dia mah ya. Mungkin terlalu ganteng ya, mungkin ya. Bini kan 3 tuh, tinggal 1 lagi. Banyak yang ngejar-ngejar dia. Mantap. Pejantan tangguh. Main di Semule sama gua karaokean kan, ada yang ngejar. Bener-bener. Oke. Ceritanya gini, Ikhwan. Jadi ada KKN. Nah, KKN-nya itu ke desa terpencil. Desanya itu terpencil, jauh, tidak tersentuh teknologi. Sehingga menyebabkan suasana mistis dan angker gitu. Kan gitu. Bagian apa Kores? Nah, ini bagian yang bikin naskahnya, bagian yang bikin cerita. Nah, terus Bagian rusuh lu mah anjir. enggak, serius ini ceritanya. Nah, terus si desa ini tuh didatangi lah oleh anak-anak mahasiswa yang KKN ya. Kan anak-anak kota nggak tahu apa tata krama di desa gitu. Jadi mereka sembrono-sembrono, ngomong kasar, buang sampah sembarangan gitu kan, kencing sembarangan gitu. Nah, sampai nanti ada pohon gede banget. Pohon gede banget ini tuh angker. Ada yang ngomong kasar di situ, Ikhwan, ngomong kasar. Jadi dia ngomong kasar gitu kan. Nah, terus yang ngomong kasar ini ya singkat cerita, iya film horor. Yang ngomong kasar ini singkat cerita dihantuin gitu. Jadi ditampakin sama ini kuntilanak gitu kan. Nah, terus si mahasiswa yang sembrono ini tuh kaget kan, penampakan, ada hantu gitu. Nah, terus si mahasiswanya kan cowok nih, dia lihat kiri kanan, cuma dia doang sama hantu ini kan. Langsung dia bekap kuntilanaknya, terus dia bawa ke gudang, terus dia lecehkan di sana gitu. Nah, jadi gitu ceritanya. Nah, terus setelah terjadi pelecehan tersebut, si kuntilanaknya kan nggak terima. Nah, kuntilanaknya terus ngelapor lah ke kampung hantu di daerah desa tersebut. Nah, terus di kampung Si ngehe anjing, masa ada kampung hantu ngehe? ya kan nggak terima sih, nggak terima anjir. Si kuntilanaknya nggak terima, dia dilecehkan sama manusia gitu. Curhatlah dia ke raja hantu di desanya gitu kan. Nah, udah gitu langsunglah diserang si kampung ini sama si kampung hantunya gitu. Jadi gitu. Ya, jadi ini bukan komedi ya, ini horor gitu, karena tindakan bejat manusia kepada hantu. Ini belum pernah ada yang ngangkat ini. Jadi kalau ada yang ngangkat, keren kayaknya. Anjir. Ini bisa membuat anak-anak kita, generasi kita berikutnya itu tidak takut sama hantu, Ikhwan. Karena dalam film ini tuh hantu tuh dilecehkan. ini nggak apa? Kalian tertarik nggak buat nonton kalau filmnya jadi? Kalau Pak Haji bikin film itu tontonan sekali tontonan, wah aku ngobrol sama Pak Haji tuh buset, keren banget. Setiap skrip naskah-naskah yang dia bikin itu ada dalil-dalil Al-Qur'annya, ada makna tersirat Al-Qur'annya gitu. Boleh, wah mantap ini Ufti Marsha mendukung, bagus. Nanti dibikin filmnya ya, tunggu. Film kuntilanak menuntut balas gitu deh. Ustadz Alif sama Gurunda mana ya? Tadi ada di sini. Gurunda keluar dulu sebentar, dan itu Ustadz Alif sholat dulu. Oh.
Yuk, kita sudah buka warung. Silakan yang mau datang ke warung bertanya-tanya. Kalau dijawab jangan sakit hati ya. Naik sini. Kerennya sekarang kendaraan Pak Bombong, Tes. Bagus ya, naik babi. Jadi kayak tinggian babinya daripada bom-bomnya ya. B4. Apa itu B4? Bom-bom babi. Nah, Babi naik babi. babi naik babi dong, iya. Menghujat silakan hubungan ada kores, mantap. Ini baru garis terdepan TSCC. GTT SCC. GTT SSC. GTT SCC. GTT SCC. Ah iya, GTT SCC. Lu lagi ngapain itu? Lagi bikin apa lu? Kagak, ini bocil gua main sebelah. Wih, mantap Ukti Marsha. Istighfar bang, astagfirullah. Ini ke siapa ini yang istighfar? Di warung kita ini, kalian bisa bertanya apa saja. Tapi kalau dijawab jangan sakit hati gitu. Dan kalau bisa bertanya yang memang benar-benar nggak tahu. Jadi kita jawabnya bikin kalian tahu gitu. Kalau kalian bertanya niatnya menghujat, aduh, nanti hujatannya balik ke mukanya Tuhan kalian yang berhala itu. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam 82, nanti kelak para penghujat-penghujat Islam sama berhalanya akan berantem di hari penghakiman. Jadi nanti misalnya ada yang nyembah encus. Nanti si encus ini berantem nih sama si kiamat misalnya, atau sama si CP, berantem itu. Dulunya Tuhan jadi teman berantem. Ya, memang begitu. Udah Allah takdirkan begitu nanti. Nah, maka dari itu, daripada kalian gondok dan suntuk dunia akhirat, mending kalian selamat dunia akhirat. Ayo kesini. Naik bertanya yang baik. Daripada hidup kalian kayak Agatha nanti kan bersembunyi gitu. Kawin aja late post, aduh. Ditusuk dari belakang sama temen-temennya sendiri, aduh sedih. Kenapa bisa begitu? Ya, karena menghujat Islam. Coba nggak menghujat, nggak gitu hidupnya. Apologet Kristen paling sering mewek di live, Agatha. Botoknya murah, dagunya miring soalnya. Kalau ngomong nyangeyeng bibirnya. Tahu nggak kalian nyangeyeng? Lihat Edwin menghujat. Gimana hidupnya sekarang? Terpisah dengan keluarganya. Detik-detik menuju dibenci satu kelompok si Edwin ini. Karena semua masalah berantem antara sesama di dalam apologetnya mereka itu dari Edwin masalahnya. Mulutnya kayak cewek anjir. Kesini gibah, kesana gibah. Lucu banget ya waktu kita nonton Agatha. Kalian kalau nonton Agatha itu lucu banget. Jadi si Agatha ngomong gini, Edwin, kamu kan yang bilang Vaslav iri. Vaslav sering main cewek ke aku, kan kamu kan yang ngomong gitu kan. Tergagap-gagap si Edwin karena Vaslavnya ada di sana. Si Edwin sama Vaslav mau ngegeruduk Agatha, tapi si Agatha megang kartu asnya Edwin gitu kan. Makanya pas si Edwin turun nggak mau naik lagi dia karena takut kebongkar-bongkar. Belum ada yang baru Terus lucu si Vaslavnya juga lucu. Si Agatha dapat iPhone, terus ngechat si Agatha si Vaslav, weh mintain iPhone juga dong. HP gua Android kata. Belangsak. Penghujat Islam hidupnya belangsak semua.
Belum si Edis, Ikhwan, si Edis. Anak Batak mau minjem duit. Yang dipikir bukan gimana cara bantunya, gimana cara nagihnya. Anjir. Manusia kok belangsak semua. Ingat nggak? Kan ada tuh cuplikannya. Jadi si anak Batak ini udah lama banget ini, udah 2 bulanan kayaknya. Anak Batak nelpon di live-nya pertama kali muncul kan, selama dia di penjara tuh. Nelpon ke Edis, lagi live Edisnya lagi live. Anak Batak ngomong, Lae tolong aku Lae, pinjam dulu 15 juta katanya, pinjam dulu 15 juta, nanti aku keluar aku ganti gitu. Edis kok jawab, gini jawabnya dia. Lae, bukan masalah 15 jutanya. Nanti ya apa? Bukan masalah 15 jutanya. Saya kan ini jauh nih di Amerika. Nanti nagihnya gimana? Orang dekat aja susah nagihnya, apalagi orang jauh. Si geblek sesama penghujat minta tolong, yang dipikirin cara nagihnya. Emang Edis ini kikir hidupnya nih. Ada lagi yang gini, si Edis ya. Tadi anak Batak digituin ya. Lagi live coba, bayangin. Apa nggak cengok itu aja pendukung-pendukungnya? Ada lagi yang pas rekamannya, tahu nggak? Yang dia di rumah lagi ngomong-ngomong, dianya berdiri, tahu nggak? Terus ditanya-tanya sama yang lagi duduk di sana di Amerika sana. Bukan yang Agustusan ya, yang di dalam rumah. Udah pada nonton belum yang di dalam rumah si Edisnya? Sudah belum? Udah ya, ada yang udah ya. Nah, jadi gini. Kan ditanya-tanya tuh alasannya ke Amerika ngapain, terus mau bikin rumah di mana, kan gitu. Sampai ke poin si Edis klarifikasi gitu kan, lagi direkam nih, lagi klarifikasi. Si Edis ada klarifikasi, nggak perlu gue bilang ya. Dia ada klarifikasi kayak gini. Dan saya tinggal sama Saifuddin Ibrahim, kayak gitulah ya. Tapi kita sendiri-sendiri gitu, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau donasi ke Saifuddin, langsung Saifuddin aja. Kalau ke saya, langsung ke saya gitu. Si anjir. Gak mau bareng. Gak mau bareng dia. Yang hebat. Anaknya pelit. Gak mau bareng dia. Padahal itu yang ngerekam video itu sampai di posting itu Saifuddin nih, Juan. Saifuddin Ibrahim itu yang rekam. Tinggal bareng, yang ngerekam Saifuddin gitu kan. Kongsian soal donasi nggak mau dia. Kikirnya bukan main, emang ini manusia tuh satu tuh. Itu 1, 2, terus satu lagi apa ya si di sini ya? Aduh lupa gue. Ada satu lagi ya, pelit dia, kelihatan banget pelitnya, nggak mau bantu. Oh ini panti asuhan ya. Jadi kan di Bang Faruk ada panti asuhan tuh. Terkumpul di sana, alhamdulillah Ikhwan, panti asuhan. Punya panti asuhan, nonton Edis, support Edis. Punya panti asuhan karena Kristen gitu. Tiba-tiba si anak asuhnya ini tuh naik ke rumahnya Faruk, Bang Faruk Muslim kan. Naik, kaget dia. Udah mah kaget bisa naik ke Bang Faruk, kaget juga kok bisa dapat donasi 9,4 juta di sana. Bang Faruk ini cerita tadi siang. Cerita-cerita lah dia, curhat sambil sedih lah gitu ya. Kok malah Muslim yang ngasih gitu kan, nyesel dia udah benci sama Muslim gitu kan. Padahal ini Ikhwan ya, padahal dia sering request di roomnya Edis, nggak pernah dinaikin. Belangsak nggak itu coba? Kagak ngasih ruang sedikit pun untuk panti-panti asuhan Kristen persembahan kasih, kagak ngasih sedikit. Apa nih? Yang yayasan udah ya? Apa itu Uhti Mayang? Kapan yang ketangkap sama Bunda Mila? Ketangkap apa nih? Aku nggak tahu Anti berdua ngobrolnya apa ini? Awis res. Iya sih. Cuma ya
bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Dengan apa dia mencipta? Dengan Apa yang firman-Nya. kelihatan saja dengan ya berarti Yesus juga dicipta dengan firman-Nya. Oh, kok Karena kita firman semua dicipta oleh firman-Nya. Iya, aku ikut Pak. Yesus. Yesus diciptakan sesuai ayatnya gimana ya? Di Kolose 1 ayat 15 dan 16, kemudian di kitab Amsal juga, Yesus menceritakan bagaimana sewaktu Allah mencipta, Yesus itu ada di hadapan dia dan bersama dengan dia. Ini sudah kelihatan dua pribadi yang berbeda. Tapi Itu ada di kitab Amsal. kalau untuk di Matius 1 ayat 9 coba dulu dibacakan dulu. Matius 1 ayat 9. Bentar. Nggak tahu juga sumber kutipannya beda dengan kitab Indonesia ya. Kemarin aku dikirim sama dia beda lagi, kita pusing kepalaku. Gak usah pusing-pusing. Nanti di situ Oh, dapat. kok pusing? Kan memang terjemahan Alkitab kita banyak. Kok pusing? Ya kalau kami kan jelas. Memang terjemahan Alkitab kita kan memang banyak. Ada yang pakai TB, ada yang pakai NW, ada Ya, yang pakai King yang James, resmi- apapun kan banyak. Yang resmi itu kan kami pakai itu jelas ini gitu kan. Matius pasal 1 ayat berapa? Ayat 9 ya. Kalau dia memang itu ciptaan sama dengan kita. Matius 1 ayat 9. Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, inikah? Bukan. Matius 1 ayat 9. 1 Matius ayat 9. Kalau kitabnya Unitarian tuh sendiri beda dengan kitab-kitab TB1, TB2 itu, LT1 sampai beda, Bang. Betul. Dia punya terjemahan sendiri, iya. Tahu. Gak akan ketemu kita nanti, ya. Sama dengan Wanes kan rencananya udah mau buka kitab baru lagi. Tuh, itu Unitarian makanya, sendiri, Wanes. ya itu terjemahan zaman baru kan namanya kitab ILT, TB ini, wah banyak. zaman baru ya. Jadi nggak akan ketemu kalau diskusi dengan kita ini karena Bukan Kak Deborah. Kak Deborah pakai ini aja, pakai Alkitab Online Sabda. Di situ ada banyak terjemahan dan Kak Deborah juga ada salinan dari teks aslinya ya di sana. Jadi Kak Deborah bisa perbandingkan penggunaan kata-katanya, itu ada kode-kodenya, kode angka-angkanya, dan di sana bisa langsung kelihatan kata yang mereka gunakan dan apa yang mereka terjemahkan. Itu ada perbandingannya, mungkin ada 8 atau 10 di sana itu. Aku kalau cara aku membaca Alkitab seperti itu gitu. Aku bandingkan mana yang semiripnya atau hampir sama dengan konteks aslinya. Seperti itu Kak Deborah. ya betul Kak, gini. Aku Tapi ini memang benar kok kitab kalian itu berbeda loh dengan kami. benar-benar zaman baru gini. Aku berteman sama teman-teman Unitarian Kak, dan Ya, bahkan beda. 4 kali mereka tuh datang, jadi aku tahu pemahamannya betul Unitarian Oh, gitu ya? Kak ya. Nah, ya jadi memang seperti di Wahyu itu bahwa Yesus adalah saksi dari segala ciptaan. Nah, di situ dianalogikan bahwa Yesus itu ciptaan. Bab itu kalau saya tadi Yesus adalah apa yang dari segala ciptaan. Padahal itu sebenarnya kan bukan ciptaan, tapi pengertian artinya penciptaan. Yesus adalah saksi dari segala penciptaan. Jadi firman itu kalau di dalam kebenaran Bible itu tidak diciptakan. Karena kalau diciptakan, kita ini memiliki Allah yang oportunis atau Allah yang tidak lengkap dalam karyanya.
firman itu ya memang di dalam dirinya, di dalam diri sang kekekalan Bapa itu, Iya, di dalam kalau- kebenarannya. Kalau firman itu diciptakan berarti Bapak pernah bisu. Tulis, iya, bapaknya nggak kayak Bapaknya cacat. pernah bisu, cacat, sadis aku nengok. Iya, nggak diciptakan, dia itu satu dengan sang pencipta atau di dalam begini diri loh. sang. Karena gini, itu firman, kata firman yang dimiliki oleh Yesus itu adalah predikat ya. Itu adalah seperti gelar yang diberikan Allah kepada dia. Kenapa dia disebut firman? Karena Allah selalu menggunakan dia untuk segala maksud tujuannya. Gini Kak, Dia adalah juru bicara Allah seperti itu. Dia adalah juru bicara Allah, makanya dia mendapatkan predikat sebagai firman atau sang firman. Seperti itu. Tahu nggak arti Kalau yang firman itu dari kalau yang kata aku pahami. logos? kecerdasan. Firman itu logos, Nah, kecerdasan. itu kecerdasan, hikmat, kepintaran. Jadi nggak mungkin kayak gini. Betul, dan itu tidak mungkin pribadi. Kalaupun kalian terjemahkan itu adalah kepintaran, itu tidak mungkin suatu pribadi. Jadi Contohnya begini, Sebentar, kalau Kak. kita sabar-sabar. Gitu loh. Kalau itu adalah suatu kepintaran, kecerdasan seperti itu. Kak Mas Melo, nggak mungkin Iya. Kak Mas Melo ada tanpa kecerdasan Kak Mas Melo, atau Kak Mas Melo ada dulu baru kecerdasan Kak Mas Melo ini baru diciptakan, kan nggak mungkin. Adanya Kak Mas Melo ya sama-sama di dalamnya itu ada kecerdasannya, itu udah sepaket gitu. Nah namanya Elohim ya, di dalamnya itu firman itu tadi, kuasa tadi itu melekat di dalam dirinya seperti itu. Bukannya bagaimana Elohimnya duluan baru firmannya diciptakan. Nah diciptakan pakai apa ini? Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak diciptakan, kemudian kecerdasannya ini berubah jadi manusia, terus kecerdasan Allah jadi ada di mana? Kalau kecerdasannya sudah berubah jadi manusia, Itu tadi dijelaskan. itu malah di yang lebih 1 absurd Korintus 8. lagi Sabar, buat aku sabar. tuh. Buat aku Sabar. tuh lebih absurd lagi Sabar. gitu loh. Ketika Bapak mengutus firman, ya bukan berarti Bapak kehilangan firman. Bapak tuh